Belum. Kamera, handphone. Biarin aja, mau kalau kita. Bang, foto dulu bang, foto bang. 1, Oke. 2, 3, oke 1, 2, oke mantap. Oke. Belum. Siap langsung yuk. Yo. Oke bang, mungkin mau disampaikan bang. Oke, baik. Terima kasih teman-teman media sudah hadir. Jadi kaitan dengan pemberitaan media, tudingan fitnah kepada Bu Asanti mungkin perlu kami sampaikan dengan tegas pada kesempatan ini. Yang pertama perlu kami sampaikan adalah kronologis awal bagaimana kami sebagai pelapor melaporkan saudari Ayu dugaan tindak pidana penggelapan uang perusahaan yang dilakukan sekitar bulan Mei 2025 ke Polresta Tangerang Selatan. Nah, adapun perbuatannya ini sebenarnya sudah berawal dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025. Jadi kesempatan ini kami sampaikan bahwa semua berawal dari dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Bu Ayu. Kemudian pada bulan Mei, karena memang kita sudah melakukan due diligence terhadap keuangan perusahaan, makanya kita melihat Bu Ayu secara tidak itikat baik mengambil uang perusahaan. Makanya di tahun 2025 juga di bulan Mei kita meminta pengakuan sebenarnya dari Bu Ayu apakah memang benar mengambil uang perusahaan, tapi dibantah oleh Bu Ayu, bahkan menantang Bu Asanti dan manajemen perusahaan menyerahkan laptop dan handphone untuk diperiksa, begitu kira-kira. Jadi pada saat diperiksa itu sudah menguatkan dugaan kita sebelumnya bahwa uang perusahaan memang digelapkan oleh Bu Ayu. Nah, kemudian sekitar 2 miliar setelah kita hitung due diligence sekitar kurang lebih sekitar 2 miliar rupiah. Nah, beranjak dari situ kaitan dengan pemberitaan media yang sangat kejam kepada Bu Asanti dan keluarga, pada kesempatan ini kita tegaskan bahwa Bu Asanti dan keluarga tidak pernah merampas aset dari Bu Ayu. Bahkan aset yang diserahkan Bu Ayu itu tertuang dalam berita acara serah terima pada tanggal 22 Mei 2025. Ini ditulis sendiri oleh Ayu dengan sadar dan tidak ada paksaan dari Bu Asanti dan manajemen perusahaan. Jadi kalau ada pemberitaan media yang menyatakan bahwa Bu Asanti merampas aset dari Bu Ayu, pada kesempatan ini kami sampaikan itu adalah fitnah kejam dan ini bukti yang bisa kami sampaikan. Mungkin lagi bang, dikit bang. Oke. Oke. Ini 22 Mei 2025. Yang hanya tanda tangan bang, tidak ada. Dan hanya tanda tangan. Ini kan berita acara serah terima, tapi kalau pernyataan dari Bu Ayu bahwa dia menggelapkan uang 2 miliar ini ada. Ya, genap ya. Ada 24 Mei ya. Oh, orang tua, sorry, maaf. Nih. Dia sudah mengakui bahwa menggelapkan uang perusahaan kurang lebih sekitar 2 miliar rupiah. Oke, itu klarifikasi yang pertama kaitan dengan perampasan aset. Yang kedua kaitan dengan illegal access, seperti kami sampaikan tadi, laptop dan HP itu memang diserahkan oleh Bu Ayu kepada manajemen dan Bu Asanti seolah-olah dia tidak melakukan penggelapan uang. Dia menantang, kan begitu ya? Dan Pak Aris, menuduh ya? orang. Dan menuduh orang di perusahaan yang melakukan tindak pidana penggelapan uang itu adalah orang di manajemen, bukan Bu Ayu. Sehingga dengan begitu laptop dan handphone itu memang saat ini ada di kita. Kemudian nanti kalau dibutuhkan untuk kepentingan penyidikan itu juga akan kita serahkan ke Polres Tangerang Selatan. Nah, itu untuk membuktikan lebih lanjut bahwa kita tidak pernah mengambil secara paksa atas laptop dan handphone, sehingga legal access itu juga memang diberikan pada saat itu. Pada saat diserahkan diberikan akses kepada perusahaan dan Bu Asanti untuk melihat apakah memang dia benar atau tidak melakukan tindak pidana perbuatan penggelapan uang perusahaan. Jadi kembali kami sampaikan pada kesempatan ini tidak ada sama sekali perampasan aset atau illegal access yang dilakukan oleh Bu Asanti. Ini adalah flying victim yang sangat luar biasa. Ini sangat merugikan kepentingan Bu Asanti dan keluarga. Makanya perlu rasanya kami klarifikasi dengan tegas bahwa tidak pernah ada perampasan aset maupun
illegal access terhadap handphone dan laptop milik saudari Ayu. Terkait mobil bang katanya juga Yang jam 2 pagi itu bang. Mobil itu juga termasuk di sini. Jadi itemnya ada sertifikat, ada mobil, ada emas, perhiasan emas yang memang diserahkan secara sukarela. Sebenarnya Bu Asanti juga bilang ke kami bahwa tidak ada niatan untuk menjual karena secara nilai aset ini sangat kecil dibanding dengan penggelapan yang dilakukan oleh Bu Ayu. Makanya aset yang dikuasain oleh manajemen itu bukan untuk dijual tapi sebagai bentuk komitmen dari Bu Ayu karena berjanji akan melunasi atau membayar penggelapan uang itu dalam 1 bulan waktunya. Jaminan lah ya bang ya. Sebagai jaminan, benar Yang sekali. aktivitas Bagaimana dengan soal datang- dini hari itu sendiri. datang tengah malam ke rumah Oke. Ayu Ya. dengan adanya dugaan intimidasi gitu. Mungkin bisa diceritakan. Ya, mungkin rasanya itu bukan intimidasi, itu memang apa namanya? Kerelaan ya kan Gini, gitu Pak Aris? aku ceritain kronologisnya. Boleh, silakan Pak Aris. Sekali lagi, ini fitnah kejam, ini memframing Bunda Asanti sangat kejam, seakan-akan Ibu Asanti merampas asetnya jam 3 pagi. Ya kan? Padahal, teman-teman, jadi kronologisnya itu pada tanggal 21 Mei. Sebelumnya Ibu Asanti di tanggal 20 sudah nanya karena kita ada kecurigaan ya kan terkait ada indikasi penggelapan dan dia juga menyampaikan tidak ada Bun, tidak ada penggelapan ya, malah dia menyebut nama dan itu kalian akan kaget siapa nama yang dipitnah sama saudari Ayu itu ya kan, bukan saya Bun, kemungkinan si A ya, nantilah nggak akan saya sebut sekarang biar nanti saja kok bisa seorang Ayu memfitnah yang mana notabene seorang itu yang nggak mungkin ngambil gitu ya. Nah kita ngomong baik-baik, coba gue cek aja semuanya gitu, data-datanya cek, nggak mungkin lah. Nah akhirnya karena itu dia udah menyebut nama dan itu mengaku nggak benar, akhirnya pada tanggal 21 setelah kita meeting ya manajemen ya kan, jam 9 malam kita mempertanyakan itu ya kan, kita tanya kronologisnya karena kita udah punya data bukti yang merujuk ke sana. Akhirnya jam 11 malam dia mengakui ya, jam 11 malam mengakui kalau dia melakukan tindakan penggelapan terhadap perusahaan jam 11 malam. Akhirnya dari manajemen ya kita memutuskan untuk membuka laporan ke polisian ya, membuka laporan ke polisian. Setelah itu suaminya datang ke kami memohon supaya tidak dilaporkan ke polisi, diselesaikan secara kekeluargaan dan dia meminta ya semua ada data-datanya ya. Jadi semua ada data-datanya, ada semua lengkap, bisa dipertanggungjawabkan. Suaminya nangis memohon uang kita karena Ayu ini punya anak 2. Apa jadinya ketika dilaporkan polisi, siapa yang ngurus anaknya? Karena mereka ada itikat baik dan dia pun mengakui, makanya kami manajemen yang diminta datang ke rumahnya bareng dia. Diminta berarti ya? Iya, saya itikat baik, makanya logikanya ini setelah terima ini. Jadi kita didatang ke sana karena sertifikatnya itu ada di rumah dia. Ya, jadi ketika ada narasi framing dirampas jam 3 pagi, itu fitnah besar. Justru kami yang dari kantor setelah kita interogasi, kita buka laporan polisi, dia menangis keluarganya, minta kekeluargaan, dia komitmen mau bayar, akhirnya kita diminta datang ke rumahnya untuk menyerahkan aset-aset dia secara sukarela. Bukan kita yang minta. Bukan apalagi bahasanya merampas. Keji banget itu narasinya. Ya kan? Gitu. Karena takut dilaporkan polisi itu ya? Iya, karena lagi-lagi kan Bunda Asanti dari awal pun ketika ada indikasi seperti itu, Bunda Asanti masih tabayun, ayo mana datanya, benar nggak? Ya kan, mana data, karena kan semua data perusahaan ada di laporan dia. Ya ditunjukin, ya kan, mana
ya HP-nya gitu kan. Terus kenapa datang ke rumahnya? Karena yang punya sertifikat itu adalah mertuanya, suaminya ini. Sertifikat rumah itu. Karena dia yang minta, udahlah Pak, saya masih punya anak 2, udah Pak, saya sebagai suami, saya akan bertanggung jawab. Yuk kita bareng, Bapak jangan laporan ke polisi, kita datang ke rumah saya. Karena sertifikat, saya punya aset sertifikat rumah, mobil dan yang lainnya. Ini menjadi itikat baik saya. Bapak pegang aja. Ya, saya aku bilang, ini kalaupun dihitung dengan kerugian kita, ya nggak cukup. Ya. Masih 1%, nggak 0,5% dari kerugian itu. Ya, gitu. Karena logikanya nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin kita rampas kalau ada surat serah terima. Ya. Jadi kita datang ke rumah itu atas ajakan dia untuk dia menyerahkan ke kita. Satu. Dan kita pun pada prinsipnya ini bukan rampasan. Dan hari ini sertifikatnya ada di dia juga. Setelah waktu pagi itu nyerahin ke kita, setelah 2 hari ke depan katanya ada pembeli. Pak, ada WA-nya juga. Ya, saya ada WA-nya semua lengkap datanya. Ya kan Pak Aris, ini ada yang mau beli rumah, tapi pembelinya pengen lihat sertifikat aslinya. Iya. Boleh nggak saya ambil? Saya kasih lagi. Dan sekarang sertifikatnya udah diayu. Tapi sampai hari ini nggak ada kabar. Iya. Yang dijanjikan 1 bulan. Gitu. Jadi saya tekankan lagi, itu tidak benar perampasan semuanya. Kita ikutin maunya dia kekeluargaan, dia akan ini, kita ikutin. Kita tidak ada bukan laporan polisi. Karena gimana pun juga, ya kan Bunda itu tahu dia karyawan udah lama sama Bunda, ya kan? Bunda selalu sifatnya selalu memberikan tabayun, Ya. tidak sepihak, walaupun itu haknya dia, karena uang perusahaannya dia yang diambil, tapi tetap dia ikutin. Maunya dia, oh ini saya minta tolong 1 bulan ya, sampai orang tuanya semua datang ke kita, tuh lengkap semua. Orang tuanya datang ke kita dari daerah, datang ke sini, Jawa Tengah, datang meminta, ayo jangan dilaporkan ke polisi, kita kekeluargaan aja. Dan Bunda itu ikutin semuanya, nggak ada karena apa sih? Mungkin waktu itu dia seperti hilaf atau apa? Ya itulah Bunda Asanti. Semua maunya dia mau itikat baik, kekeluargaan kita ikutin. Tapi pada faktanya, ya kan lagi-lagi tidak bisa teraktualisasi. Malah sekarang memberikan fitnah yang kejam terhadap kami. Oke Bang, posisi Ayu itu apa sih di perusahaan? Keuangan. Terus kapan Asanti mulai mencium adanya? Ya itu di tanggal 20 Mei. 20 Mei. Ya ketahuannya ya ada rekening perusahaan saldonya hilang, berkurang. Dan ketika ditanya, malah dia memfitnah seseorang yang mana notabene seseorang itu, ya kan, tidak mungkin ngambil, gak mungkin gitu. Dan saya nggak mau berani ngomong, nanti aja, nanti jadi saksi di pengadilan. Masalah selainnya dia pakai uang miliar, apa mungkin untuk kebutuhan rumah? Wah, pengen tahu serius. Salah satunya pengakuan dia, kalau dari cek di mutasinya, ya untuk perawatan. Berapa juta nih? Ya puluhan juta lah untuk suntik apa? DNA salmon. Salah satunya. Glowing banget kan kemarin ya? Apalagi Ya pokoknya untuk kebutuhan pribadinya. Gitu. Nah, semalam kan melalui Zoom dia berbicara bahwa ada dugaan penggelapan pajak yang mana payroll gaji itu tidak dibayarkan oleh rekening perusahaan. Itu seperti apa Bang terkait payroll gaji yang tidak dibayarkan rekening perusahaan? Ya, saya pikir Bu Ayu ini nggak paham sebenarnya ya, nggak paham sebenarnya kaitan dengan penggajian gitu. Artinya begini, kaitan dengan dugaan penggelapan pajak dan segala macamnya itu sama sekali nggak paham dianya dan juga tidak mau belajar. Nah, sehingga kesempatan ini kita juga mau sampaikan bahwa kaitan dengan media yang memberitakan bahwa ada penggelapan pajak itu antara perusahaan dengan kantor pajak juga sudah ada korespondensi dan rasanya itu tidak menjadi masalah kan gitu ya. Kita pengalihan isu aja sebenarnya. Jadi kita sudah berkorespondensi dengan kantor pajak
kaitan dengan selisih pembayaran pajak mungkin yang memang ada kekurangan, dan itu akan kita selesaikan dalam waktu dekat ini. Dan itu pun indikasinya? Dan indikasinya pun uang itu sebenarnya sudah dibayarkan oleh perusahaan tapi digunakan tidak sebagaimana mestinya oleh pihak keuangan. Karena kan keuangan ini dipegang oleh Bu Ayu kan begitu kan. Artinya ya perusahaan juga sudah mempercayakan kaitan dengan pembayaran termasuk pajak itu diserahkan ke Bu Ayu. Makanya ada kemungkinan selisih kurang bayar pajak juga dari uang yang sudah digunakan oleh si Bu Ayunya. Mungkin itu. Lalu bagaimana dengan 2 laporan sekaligus di Polres Jaksel menanggapinya? Boleh Pak, sebagai warga. Iya, sebagai warga negara yang baik, ya itu kan haknya Bu Ayu ya untuk melaporkan Bu Asanti dan perusahaan mungkin. Tapi yang pasti setelah kejadian ini dengan bukti-bukti yang ada dan saksi-saksi yang mungkin nanti kita hadirkan sangat kompeten, kita juga melakukan upaya hukum karena ya kita akan buka laporan mungkin nanti di Polda Metro Jaya karena hal begini memang harus ditanggapi dengan laporan juga sebenarnya kan begitu ya, karena fitnahnya ini kan sangat berpengaruh dengan kondisi ya, dengan kondisi Bu Asanti dan keluarga. Tapi yang pasti dalam kesempatan ini kita juga mohon doa restu teman-teman media, tahun depan mungkin Bu Asanti dan keluarga juga naik haji. Mungkin ini jadi ladang pahalanya Bu Asanti dan keluarga juga. Di sisi lain dipitnah. Ya, sisi yang lain dipitnah, tapi di sisi yang lain mungkin nanti di tahun depan kita doakan ibadah hajinya berjalan dengan baik. Mungkin mobil sendiri ada buktinya segala macam. Kalau mobil hanya mobilnya saja, sementara surat-suratnya itu masih dikuasain oleh Bu Ayu sebenarnya. Foto-fotonya mobilnya atau apa? Aduh, nantilah kita tunjukin. Nanti kita tunjukin nanti dalam persidangan. Mobil posisi masih di perusahaan ya? Iya. Masih di perusahaan. Mobil masih di perusahaan. Surat-surat ada di Ayunya. Iya, surat-surat rumah. Mobil ada 1. Surat rumah seperti yang disampaikan Pak Aris tadi sudah diserahkan. Sudah diserahkan ya? Ya kan, tadi yang saya serahkan, kalau yang namanya dirampas, nggak mungkin saya serahkan kembali. Iya. Karena dari awal itu adalah, tolong saya jangan dilaporkan, saya itikat baik mau menggantikan. Saya punya aset, ini sebagai pegangan, ya kan? Sebagai pegangan ada dia. Itu nah, ketika karena dia ada pembeli rumahnya kita kasih lagi. Gitu setelah laku baru, tapi sampai hari ini nggak ada kabar. Gitu. Framing perampasan itu seolah-olah Bu Asanti itu sangat kejam sekali ya. Artinya ya teman-teman media juga harus berdiri di posisi yang bijak bahwa bukti Bu Asanti tidak pernah. Ayu nulis sendiri. Nih, Ayu nulis sendiri ketika Surat pernyataan. Serah terima ya. Serah terima. Bang, handphone. Serah terima. Nih, Tengah bang, tengah. Handphone bawah. Kiri. Ke bawah. set. Serem bang, serem. Mas Aris, sekarang solusi apa sih ditawarin guna, apakah minta uang 2 miliarnya atau pengen ini masuk ke ranah pidana agar Ayu jerak gitu? Tadi dulu, ini udah selesai dulu. Kalau itu ya Bang, di barang-barangnya, barang-barang mobil buat biar jelas aja Bicara aja lah, ada aja. Wawancara dulu katanya. Ini Bang, jawab pertanyaan Iya. dulu Bang. Ya, sebenarnya kalau ditanya solusi, ya sebenarnya kan dari awal Bu Asanti itu sudah sangat bijak ya untuk Sangat bijak. menunggu komitmen dari Bu Ayu untuk menyelesaikan kewajiban atas dana yang digelapkan. Tapi sampai dengan tenggat waktu yang diberikan oleh Bu Ayu tidak juga dibayar dengan tuntas, tidak diindahkan. Makanya kita buat laporan ke Polresta Tangerang Selatan. Kalau ditanya solusinya apa? Ya pastinya proses hukumnya tetap berjalan kan gitu ya, tidak juga menghilangkan hak perdata terhadap uang yang sudah digelapkan oleh Bu Ayu. Artinya proses hukumnya tetap berjalan seperti yang kita sampaikan tadi. Ya mungkin dalam beberapa waktu yang dekat dengan bukti yang ada dan saksi-saksi yang kompeten tadi kita akan buka laporan baru di Polda Metro Jaya. Kapan Bang? Ya secepatnya di pasal fitnah dan keji yang kayak gini. Artinya bikin laporan pidana juga menggugat untuk minta ganti rugi 2 miliar itu juga dilakukan. Ya sebenarnya kalau terhadap 2 miliar ini kita menunggu proses hukum dulu di Polres Tangerang Selatan. Ya tapi terhadap fitnah ini nanti akan kita buka laporan di Polda Metro Jaya. Polres Tangerang itu Ya. Pasalnya itu 263, 372 dan 374.
372 dan 374. Ada pemalsuan di situ, pemalsuan tanda tangan, ada juga penggelapan dalam jabatan. Bang, itu aset rumah nilainya berapa, Bang? Sebenarnya kita belum melakukan appraisal kan gitu ya, karena kan untuk menentukan nilai itu appraisal, tapi secara market share di situ kalau kita bandingkan dengan penggelapan yang dilakukan tidak akan mencukupi. Tidak akan mencukupi. Bang, mungkin dugaan penggelapan tadi kan dari pihak Ayu sendiri sudah membeberkan ya bahwa ada yang berbeda nih dari proses payroll itu sendiri kan. Apakah memang seperti itu, dan Ayu juga bilang katanya masih dikejar-kejar sama pihak pajak terkait dugaan penggelapan itu, gimana Bang? Kan yang dikejar-kejar kantor pajak itu adalah wajib pajak kan gitu ya. Artinya bukan Ayu yang akan dikejar, perusahaan yang akan dikejar kalau ada selisih pembayaran. Jadi nah itu juga yang memang harus kita luruskan bahwa kaitan dengan kantor pajak seperti yang kami sampaikan tadi, itu kita sudah berkorespondensi dengan kantor pajak, akan kita selesaikan dalam waktu yang dekat. Tapi sistem payroll yang disampaikan Ayu benar Bang, maksudnya dari rekening PT lalu ke rekening Ayu baru ke rekening karyawan, itu benar? Nah mungkin itu nggak benar. Artinya itu semua tidak benar. sesuai ya, Sesuai dengan Pokoknya kalaupun emang seperti itu, yang ngurus keuangan pembayaran kan dia sendiri. Makanya kita bingung, yang ngurus A sama ini kan keuangan dia sendiri. Jadi katanya SOP-nya dari itu dia sendiri yang ngatur. Karena begini Pak, kalau pembayaran pajak itu kan tidak ada kaitannya dengan penghasilan kan gitu ya, pajak penghasilan dan pajak yang lainnya gitu. Artinya pun kalau ada penggelapan, harusnya pendapatannya yang dihilangkan, jadi seolah-olah tidak ada pendapatan, kan begitu kan logikanya. Ini kan uang keluar Pak, uang keluar itu kan artinya pajak orang yang menerima uang yang diminta kan gitu ya, bukan dari pajak perusahaan. Mungkin itu Pak. Oke. Mungkin buat video call sama Bunda nggak sih, kayak doanya Bunda seperti apa Adi? Yang pasti tadi ketika hari ini Bunda difitnah dengan kejam, dapat kabar gembira, ya kan? Bunda baru tadi pagi dikabarin instansi terkait, Bunda sama Mas Anang insya Allah tahun depan berangkat haji. Ya mungkin ini ya sebab akibat lah ya kan? Tanpa kita ini tidak terduga-duga ada kabar gembira. Walaupun di sisi lain Bunda sedang di framing, dipindah sangat tinggi sekali. Boleh video call dikit sih Mas Hari 1 menit gitu. Tadi bilangnya ya ini kan ibaratnya kenapa Bunda nggak terlalu menghiraukan, karena semua faktual gitu loh, dia yang ngambil semua ini seakan-akan kan ini fiktif. Makanya Bunda nggak terlalu hirau gimana, cukup manajemen sama kuasa hukum aja klarifikasi. Kenapa? Karena Bunda ya apa yang mau ini bukan ibaratnya bukan masalah yang abstrak. Ini sudah faktual, hanya nunggu waktu dia jadi tersangka, dia ditangkap. Gitu. Makanya Bunda nggak terlalu menghiraukan. Diserahkan ke manajemen, diserahkan sama kuasa hukum. Gitu. Ya mungkin setelah ini yang tadi bilang sama abang kita, ya kita akan buka LP baru di Polda gitu terkait masalah fitnah dan keji ini. Abang pengacara, tadi kan mengakui ada selisih pembayaran pajak ya? Betul ya? Dan kalau sudah berkorespondensi dengan KPP. Boleh diketahui nggak selisih pembayaran pajak itu gimana? Oh itu belum dibalas lagi dengan kantor pajak. Mungkin dalam waktu minggu depan kita akan datang ke KPP untuk mengklirkan berapa kira-kira selisih pembayaran pajak. Tapi rasanya sih itu hal lain ya, Pak, hal lain yang mungkin nanti dalam kesempatan yang lain kita sampaikan. Mas Haris, selain pengakuan dari Mbak Ayu terkait untuk perawatan, kegunaannya untuk apa lagi? Liburan. Kalau di sini bahasanya adalah untuk kepentingan pribadi. Liburan kan? Ya, bisa tanya ke Ayu langsung. Yang pasti itu buat kepentingan pribadi. Itu detailnya ya. Hanya Ayu yang tahu. Kenapa saya tahu tadi untuk perawatan? Karena ada sempat dia bilang ya salah satunya itu. Jadi kalau di surat pernyataan itu tidak dideskripsikan kepentingan pribadi itu apa gitu Pak. Jadi hanya menyampaikan bahwa uang perusahaan yang dilakukan itu sebesar 2 miliar itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Tapi kalau kita telusurin salah satunya adalah untuk perawatan. Tapi yang lainnya mungkin agak ini ya Pak, agak privasi juga kalau kita harus sampaikan dalam kesempatan ini. Ada korespondensi kayak sambung menyambung antara digelapin 2 miliar sama bangku rupiah kemarin.
Oh nggak ada. Bang, bukti apa? Jelasin. Masih ada sisa nggak sih? Peranannya Apa? yang 2M itu. Habis katanya. Ya katanya. Kenapa? Hah? Katanya habis. Nggak ada sisa apa? Ya sebenarnya sih kita yang gini yang tadi disampaikan sama Kemana Mas sini? kita, Ini. Bunda itu dari awal itu sangat bijak. Ayo sama keluarganya mau apa musyawarah kita ikutin. Minta waktu untuk jual katanya, tapi nggak apa-apa sebagai bentuk itikat baik. Ini aset yang dia punya pegang aja, kita ikutin. Terus ada lagi rumahnya ada yang mau beli, kita kasih sertifikatnya. Jadi Bunda itu dari awal apa ya sifatnya? Ya ini adalah cobaan ya kan, apalagi ini Ayu itu udah lama, ya ikutin aja prosesnya. Kan semua kan, ya mungkin ini sudah takdir, ya kan? Katanya dia mau bayar ganti rugi, tapi nyatanya enggak. Malah sekarang kita apa ya? Kita punya itikat baik, mengamini yang mau dia penyerahan dari aset, malah sekarang kita dianggap dirampas. Ya. Kita mana lagi yang kau dustakan? Gimana? Selain perawatan ada buat pembelian aset nggak? Ya nggak tahu juga kan, nanti saya bilang A, B, C, D, E. Ada klaimnya dia gitu? Nggak ada, dia di sini untuk kepentingan pribadi. Ini jelas kok surat pernyataannya ya. Iya, yang pribadi untuk pribadi ya. Ya. Pribadi. Sama. Iya. Gitu. Oke. Bang, bukti apa? Kayaknya begitu. Kalau ada mungkin dia balikin duitnya. Kan logika gitu, kalau emang dia masih ada, mungkin dibalikin sisanya. Tapi dia bilang, kenapa saya dibawa ke rumah jam 3 pagi, bukan saya nyamperin ke rumahnya. Waduh, karena saya kena gitu kan. Saya habis dari dia mengakui, saya ditahan sama suaminya, mohon-mohon sampai nangis-nangis. Ya walaupun Ayu tetap diam, tapi kita lihat suaminya, ya kan, sampai memohon-mohon ke Bunda, ke Mas Anan, ya kan, ke kami, ya kan, lagi-lagi punya anak 2. Akhirnya dikasihlah kebijakannya dari manajemen, tolong atur gimana baiknya, ya kan. Beliau selalu pertama kali pesan, selama beliau mau bertanggung jawab, mengakui, itu lebih baik kekeluargaan. Gitu loh, sampai sebijak itu Bunda sama Mas Anan. Tapi ya lagi-lagi kebaikan kita disalahgunakan juga. Gitu. Makanya ketika masuk logikanya nih jam 3 pagi, ujuk-ujuk kita ngegedor rumahnya, logik nggak gitu loh. Bukan doang kerjaan gitu loh, maaf. Asetnya juga nih, hanya 1% ya, mungkin nggak nyampe dengan kerugian kita. Gitu. Makanya ketika framing kita dirampas jam 3 pagi, ya Allah, fitnah mana lagi yang kau dustakan? Ya kan? Gajinya UMR. Ya, gitu. Loh, ininya aja nggak cukup gitu loh, aset yang ada dia nyerahin sebagai dia bukti dia mau bertanggung jawab. Minta waktu. Kan nggak mungkin kalau kita yang ngerapas ada surat serah terima. Kita ambil aja kita jual. Kan nggak, walaupun dijual nggak cukup. Sampai Bunda, Riz nggak cukup, Riz. Jauh. Buat apa ada dia? Ya kan, katanya pun keluarga sepakat minta waktu mau ngembalikin uang yang sudah diambil. Kerja berapa lama sih? Kurang lebih 8 tahun. Berapa sih gajinya Mas? 1 digit? 88. Sampai 2 digit? 2 digit? Enggak lah. Oke. Bukti. Stock sheet. Bukti. Bukti chat kalau diajak jam 3 malam. Kasih lihat bukti barang. Apa? Kan penting nih Mas. Ya kan itu ngomong. Nanti bukti saya keluarin nanti buat pengadilan saya. Itu bukti itu aja, Bang. Itu Yang satu-satu itu pakai aja. tadi bang. Iya. Oh, barang bukti mungkin Bang. Ambil ngasih lihat aja. Serah terima ya. Iya. Depan dulu bang. Oke, Tahan dulu. Tahan. Dulu bang, kan. Tahan. Tanda tangannya Bang liatin Bang. Tengah bang. Abang nggak mau lihat dia mengakui 2M. Nah, boleh. Boleh, Bang. Oh Bang belum fokus nih Bang. Oke. Oke. Oke Bang. Mana Mas Aris? Ini pernyataan ya. Mas Aris megang, Mas Aris. Mas Aris. Apa sih? Sabar.
Ini pernyataan dari keluarga, Ya, dari Bang. bapak ibunya juga ada. Nah, Mas Haris pegang. Tahan. Tahan bang. Tahan bang, Ini bentar dari bang. keluarganya tuh. Ini dari keluarga ya. Tahan. Tambah. Tahan bang. Tengah sini bang. Nah, oke, tambah. Oke, tambah. Oke. Tahan.